menurut lu sebagai anak kedua gak jengkel tuh ya kayak misalkan disuruh nggak mau, gua nggak pengen diatur-atur, udah gitu doang. Anjing, Bapak Zat, Umi Juro, pengen jalan kasih pahit, menjahat kur, goblok ya, bisa kalau dong anjing. Kita kalau yang ini podcast jalur evakuasi gas, tepuk tangan dong. Mantap. Oke, hari ini saya bersama spesial tamu guys. Siapa itu kak? Ini adik saya sendiri guys. Ini adik saya sendiri, saya ceritakan dulu ya backgroundnya. Jadi saya itu ada bapak, ada ibu, dan punya 3 anak laki-laki semua. Saya yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga baca Quran dan maknanya. Ya, jadi saya perkenalkan aja nama adik saya ini. Siapa namanya, Bos? Baik Ramadan cinta. Galis menajat cinta. Oh, kalau semuanya cinta kayaknya. Aduh. Paik Ramadan, oke, biasa dipanggil Paik ya. Iya. Paik ya. Adan. Adan, anjing, legeng. Kan udah beda ruangan gitu. Oh, sekarang udah kuliah dia, jadi sekarang agak gaul gitu ya. Gaul dikit, men. Dia di Unpam kuliahnya ya. Iya. Unpam itu yang ini ya, alma maternya biru itu ya? Biru sekarang. Biru ya. Yang kampusnya mirip Ruko. Anjing. Sorry ya, ini saya juga dulu di Unpam, teman-teman. Sekarang Saya di bagus Unpam. sekarang. Bagus ya? Dikit-dikit lah. Mirip Ruko yang udah lantai. Ayo lanjut. Bercanda ya guys ya, bercanda. Saya teman-teman saya anak Unpam juga dulu sering bercandanya gitu. Jadi masa saya dilaporin guys gara-gara bukan ngatain, bercandanya begitu. Oke, jadi saya mau ngobrol nih dengan adik saya ya. Menjadi anak kedua itu di keluarga itu gimana sih rasanya? Ya cukup Menyebalkan. dibilang cukup rumit tidak gitu. Dibilang gampang ya kita harus memikirkan ade juga gitu. Oke. Jadi dia sebenarnya selama ini memikirkan ade ya. Julpi, bapak kamu dipikirin Julpi sama dia. Padahal udah almarhum ke ade mah ya. Kadinya. Oke. Jadi anak kedua itu bebannya apa sih gitu? Kalau jadi anak kedua sih kayaknya ya tinggal jalanin aja kayaknya gitu, nggak ada beban. Emang beban apa sih yang dimiliki anak kedua itu loh? Anak kedua mungkin cukup menjalanin Ngomong sih dia. Menjalani. Nggak gini, men. Oh, gitu. Anak kedua tuh ya lebih fokus ke mungkin ke karir dirinya dan juga satu lagi untuk ya adenya doang sih. Kakaknya juga Nggak sebenarnya dipikirin. cukup dipikirkan. Gitu. Dipikirkan. Tapi kakaknya tuh harus lebih memikirkan adanya. Anjing. Oh, jadi kalau anak kedua itu kayaknya ngerasanya tanggung jawabnya ke bawah gitu Iya, ya. ke bawah. Ke anak ketiga berarti ya. Iya. Jadi enggak. Nih, kira-kira nih selama ini nih orang tua itu ada yang kurang enggak sih dari cara orang tua Mendidik. merasa gini enggak sih? Merasa wah ini pilih kasih nih anak pertama, anak kedua sama anak ketiga gitu. Jujur. Pernah ada perasaan kayak gitu enggak sih gitu di dalam perasaan gitu dia sebagai Pernah. gitu. Ngerasain apa sih? Apa coba kira ngomong yang nyawa aing. Nyawa aing coba pernah ngerasain apa? Jadi pernah misalkan ngerasakeun kieu nya. Anak kahiji eta Disayang. misalkan hirupna Cueh di luar dia. kota misalkan. Hirupna di luar kota misalkan ya, jauh. Aing lebih ribut. Coba. Misalkan ya, silakan. ekspektasi ini kan Misalkan nyawa, ini kan? pikirannya ya. Pikiran aing yo. Pikirannya Di misalnya luar kota gitu kan, ngeunah bisa Santuy. hirup santuy gitu kan. Kemana Ngekos deui hirup ngekos boy. dan men. Mantap kumaha aing gitu ibarat kata mun ngekos mah. Aing mah mondok bae baheula Aing mah di pesantren di bae. pesantren bae gitu, Ngaji diatur-atur hidup bae. Oh, jadi ada perasaan-perasaan ada cemburu. perasaan cemburu itu, men. Ke anak pertama berarti. Ke anak Ke pertama. gua dong. Ke gua dong anjing. Emang lu anak siapa? Berarti bukan ke adek gitu, si dedetehan bukan. Bukan ke bawah. Bukan. Tapi kalau ekspektasi itu lebih ke kakak lah. Oh, jadi ngelihatnya ke atas berarti Iya. ya. Boleh. Tapi kalau ngelihat si adek, si dedetehan tuh ke bawah tuh gimana sih yang dilihat? Kalau lu ngeliat ke bawah ya lebih ke bodo amat sih kalau ke adik. Kalau ke adek yang Iya. paling bontot tuh bodo amat. Lebih ke bodo Soalnya amat. guys, ini info ya, gua itu sama adik-adik gua nggak pernah berantem sumpah. Tapi kalau dia sama adik yang ketiga tuh berantem terus di rumah. Nah itu kenapa sih? Kenapa? Kunaon sih dia pas ya bae jeung si dedetehan? Kenapa sih berantem terus gitu? Kalau ke rumah adu bacot, adu mulut gitu, bercandain. Apa sih kenapa sih? Mungkin ada problem
tersendiri gitu. Ya, apa Kalau sih yang enggak, membuat lu jengkel maksudnya? yang membuat gue jengkel tuh ya kayak misalnya disuruh nggak mau gitu. Oh, si deretehan ini. Disuruh gak mau, terus pakai baju sembarangan kan. Maksudnya pakai baju di celana. Anjing. Maksudnya baju gua dipakein. Ya kan lu juga gitu. Kan gua nggak gitu sama lu. Ngalah, tadi perasaan dia meren. Baju gua nih. Lain maksudnya bisa ada kan dia duluan. Dia tengah anjir. Oh jadi gak sembarangan itu men. Oh, jadi ada tanggung jawab lah. Kak Ade yang paling bodoh tuh kok nyebelin gitu Iya. ya. Bawaannya pengen ini terus ya. Pengen nyabok aja pakai termos. Modar anjir. Jadi dia. Menurut lu sebagai anak kedua gitu. Dari orang tua itu apa sih yang menurut lu kayaknya nggak adil nih orang tua gue nih, apa sih yang mau lu sampaikan ke orang tua? Kan lu punya perasaan kayak gitu tuh ke orang tua tuh tadi, merasa anak pertama itu gini-gini. Kira-kira kalau lu orang tua lu, kalau ke orang tua kita ya, bapak kita, ibu kita itu seumuran nih, setara gitu, lu mau ngomong apa sih sama orang tua gitu, sama bapak? Alhamdulillah kirain- bapak, aku bercanda. Gua mau pasti ngomong satu hal doang sih. Apa tuh? Gua mau ngomong gini doang. Gua gak pengen diatur-atur, udah gitu doang. Anjing, bapak jahat, Umi Juro, dengan gak si Pahit, diatur, goblok dia, di sekolah gedong gua anjing, bolong nih, Privasi boy. oh, siap. Pokoknya kalau seumuran kayaknya gitu ya, kayak Gua udah gede gitu. udah gede, pokoknya gua mau menentukan jalan hidup gua gitu sendiri gitu. Kalau misalnya suatu saat misalnya lu menikah dengan perempuan yang lu sukai, misalnya lu kuliah sekarang di Unpam nih, terus lu ketemu cewek cantik, siapa tadi namanya cewek cantik yang kata lu? Siapa? Alisa, oke, ketemu Alisa ya di Unpam misalnya, mencintai Alisa dengan cinta mati, terus kata Umi bilang, Umi nggak setuju kamu nikah sama Alisa. Nah, kira-kira lu mau ngelakuin apa maksudnya ke Umi? Mungkin hal yang pertama yang gua bakal lakuin, gua yakinin dulu men. Yakinin si Alisa kalau Uminya nggak mau. Anjing. Nggak, gua bakal yakinin si Uminya. Si Umi itu. Iya. Umi siapa sih ini? Umi gua. Ini ngomongin Umi gua. Umi ya. Iya. Terus Gua bakal yakinin ini cewek bagus, attitude-nya bagus gitu. tapi Umi nggak mau, tetap nggak mau. Umi nggak mau kamu nikah sama Alisa. Umi pengen kamu nikah sama gorila. Misalnya Umi tetap nggak mau tuh. Dan itu dengan rayuan-rayuan bangsat gua pastinya keluar. Gimana tuh ngerayu Umi itu Kayak gimana? misalnya ngerayu, nih dia tuh mirip Umi loh gitu. Mirip apanya? Mirip dong, ada hunungnya di gadonya. Unung itu tai lalat, guys. Hunung gado. Gitu. Aku mau nanya deh ke kamu. Bapak kan botak ya, Hmm. kepalanya ya di sini. Kenapa Bapak bisa botak nih? Pertanyaan. Karena mungkin itu pilihan ya. BP botak pilihan. Iya, karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing kan. Kayak, banyak pokoknya tokoh-tokoh yang kayak begitu tuh. Aku punya pantun untuk orang botak. Apa tuh? Ini harus direaksi ya. Ini lucu apa enggak? Orang Batak ayah diburi, anu botak ketinggang awi. Cuak! Anjing. Lucu banget. Oke ya. Ini karena kita lagi ngomongin bapak ya. Iya. Bagi gua pribadi bapak itu orang yang tegas gitu. Bahkan cenderung galak. Gua tuh dulu waktu ngaji tuh pasti dipukul pakai gagang sapu. Kena kepala, kena betis gitu. Pundak lutut, kaki lutut, anjing. Pokoknya gitulah. Menurut lu, sosok seorang bapak itu atau ayah itu gimana? Bapak itu galak apa enggak sih gitu? Menurut gue ya penting sih kegalakan itu. Maksudnya ketegasan, galak. Tapi galak berarti. Galak gitu. Penting. Tegas, soalnya kalau kita tegas doang gak galak ya mau tegas di mananya gitu. Kita bapak galak aja kita masih kayak gini ngelunjak kan ya. Dia bikin podcast ya. Apalagi kalau pendiam kayaknya kita Iya. siksa deh kayaknya gitu ya. Tapi kalau lu bisa memilih nih ya, Hmm. antara bapak sama Umi, siapa yang paling lu dahulukan kalau ada satu kejadian misalnya nih, katakanlah kita kan daerah pantai nih, ada tsunami, tangan lu itu cuma bisa menyelamatkan satu orang gitu, dan pilihannya itu ada bapak sama Umi, lu akan menyelamatkan siapa? Kalau gua sih kalau suruh memilih ya, Anjing gua.
Gua anjir. Kalau aing sih Gak ada tanya. kalau aing berarti. Oh, coba sah. Kalau aing sih kalau suruh memilih gitu ya. Di antara dua orang tua kita yang udah membesarkan gitu, men. Milih. Ya gua lebih baik nggak milih. Di saat kita sudah Sampai keduanya. Aku berenang sendiri, maaf ayah ibu, aku tinggalkan kalian. Kalian sudah hidup puas, aku belum hidup seumur kalian gitu ya. Oke gitu. Bener sih. Itu pandangan-pandangan berbeda gitu kan. Tapi ada yang kurang nggak dari orang tua? Ada nggak? Apa yang kurang dari mereka gitu? Yang menurut lu kayaknya mereka belum sadar itu gitu? Ada nggak sih? Ada Apa tuh? hal-hal yang kayak misalkan hal-hal sosial kayak begitu kan. Mulutnya asal yang ngomongnya ya? Iya. Bapak ya? Goblok! Ya, langsung gitu ya? Jadi nggak pandang milih gitu kalau ngomong ke iya. orang ya? Nggak pandang bulu. Lu merasa kan. malu sebagai anak, kadang-kadang merasa nggak enak sama orang Iya. gitu. Dia kalau marahin kita kayaknya biasa. Ya gue juga setuju itu. Bapak Iya. tuh kalau marahin orang tuh nggak tenteng aling-aling istilahnya. Cari kanan, di momen lagi sesage gitu. Kita anaknya kayak, aduh pak, itu mah batur lo dicari kanan gitu. Kalau bisa mah cari kiri. Ya, nih tadi soal orang tua nih, sekarang nih nanya gue soal gue. Gue kan kakak lu lah. Iya, siap. Yang pertama gitu. Kira-kira menurut lu apa sih yang kurang dari gue gitu sebagai kakak gitu? Selama ini yang gue ngerasa, wah gue ini kurang gitu sebagai kakak gitu. Jangan fisik anjing. Bebas dong, kan pendapat. Bolon. Gue sebagai kakak gitu, di mata lu tuh gue itu sebagai kakak tuh gimana sih gitu? Kalau bagi gua nih, sosok kakak lu ya misalkan. misalkan. Siap bos. Emang pada akhirnya lu emang kakak gua gitu. Siap bos. Ampun bos, aduh. Takut ya. Ya kalau bagi gua ya udah cukup lah support bagi gua misalkan. Bagi adik-adiknya bagus lah support gitu. Kurangnya deh. Jangan memuji-muji. Oke, Geli. kayak kurangnya di duit aja sih. Gak masalah gua mah. Jelas itu mah. Kita juga sendiri susah anjir. Goblok banget. Kurangnya di duit ya guys. Iya, cuman itu doang sih. Aduh, enggak guys, ternyata guys ngobrol sama Ade sendiri. Saya nggak pernah ngobrol sama Ade tuh. Kalau di rumah tuh paling ngopi, ngerokok. Ini obrolan paling deep sih gua. Baru pertama kali gua ngobrol yang menurut gua paling jauh sih ini sih sama Ade. Jadi cukup jadi pengalaman yang memuaskan juga sebenarnya. Makanya gua nanti tantang teman-teman gua yang punya Ade, punya kakak untuk ngobrol di sini. Di bangku keluarga. Yo!